Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Saya mendapatkan email dari pimpinan yang berisi bahwa saya ditugaskan untuk melakukan reschedule janji temu dengan salah satu tamu perusahaan yang bernama Mr. Robert yang berasal dari Australia. Dan saya juga ditugaskan untuk memesan kamar hotel atau menempah kamar hotel di Hotel Tentram Yogyakarta yang nantinya akan dipergunakan oleh Mr. Robert. Sebagai sekretaris yang profesional dan diberikan kepercayaan yang penuh dari pimpinan saya, maka saya harus melakukan semuanya dengan baik. Apalagi tadi pimpinan menyuruh saya untuk menulis surat kepada Hotel Tentram Jaya. Hal ini menjadi catatan yang sangat penting bagi saya dan tentunya saya harus berhati-hati dalam menulis surat. Mengapa menulis surat harus berhati-hati? Karena surat merupakan citra diri dari pengirimnya, otomatis merupakan citra diri dari perusahaan. Citra tersebut akan menjadi tercoreng atau akan menjadi buruk apabila surat ditangani oleh sekretaris yang tidak profesional, yang tidak mengetahui teknik dan etika dalam korespondensi. Tentu saja dalam menulis surat itu tidak membutuhkan keahlian khusus seperti pengarang novel, cerpen, puisi, dan karya sastra lainnya. Karena pada dasarnya menulis surat itu juga bukan menulis karya sastra. Tapi teman-teman, menulis surat itu juga tidak sesederhana yang dibayangkan. Masih ada etika dan aturan yang berlaku di dalamnya. Nah, sebelum lebih lanjut membahas mengenai surat tempahan kamar hotel ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elsa Angelina Hendraong, mahasiswi dari Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nah, dalam mata kuliah program studi pendidikan administrasi perkantoran ini ada korespondensi bisnis, yang mana nantinya korespondensi bisnis ini itu akan sering kita temui ketika kita sudah bekerja nantinya. Apalagi jika kita menjadi sekretaris. Masuk ke dalam contoh tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, itu termasuk salah satu jenis korespondensi bisnis loh teman-teman. Merupakan salah satu jenis dari surat niaga, yaitu surat tempahan. Memang sama-sama memesan sesuatu, tapi bedanya dengan surat pesanan apa ya? Ya, surat pesanan itu surat dari satu pihak ke pihak lainnya untuk memesan suatu barang. Sedangkan kalau surat tempahan itu surat yang dipergunakan dari satu pihak ke pihak lainnya untuk menggunakan jasanya. Nah, contoh dari surat pesanan istilahnya yang sering digunakan itu adalah to order. Sedangkan kalau surat tempahan istilah yang sering digunakan yaitu to book atau to request. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai menulis surat tempahannya ya. Yang pertama itu kita atur terlebih dahulu. Ada ukuran kertas, ada jenis huruf, ukuran huruf, dan masih banyak lagi. Nah, yang pertama itu kita tuliskan terlebih dahulu kop suratnya. Kop surat itu adalah identitas pengirim surat, identitas perusahaan. Nah, biasanya yang dituliskan itu ada nama perusahaan, ada alamat perusahaan, ada telepon, ada faksimil, ada email, website, dan masih banyak lagi. Kita bahas penulisannya ya. Biasanya masih banyak kita temui di surat-surat lainnya itu penulisan PT itu masih ditambahkan titik. Padahal yang benar itu ditulis PT tanpa titik seperti itu. Lalu ada penulisan jalan.
Biasanya juga masih sering kita temui jalan itu masih disingkat, padahal itu salah. Yang benar kita tulis lengkap saja jalan, seperti itu ya. Lalu ada juga telepon, faksimiil, itu juga tidak perlu disingkat penulisannya, lengkap ditulis telepon, faksimiil. Lalu ada email, ada website. Dan selanjutnya kita tambahkan garis di bawahnya ya. Ya, biasanya warna yang digunakan itu hitam. Dan untuk ketebalannya itu bebas, tapi di sini kita gunakan 1,5. Lalu yang paling penting juga dalam penulisan kop surat itu ada logo perusahaan. Nah, kita atur. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita tuliskan juga nomor surat. Nah, nomor surat ini biasanya terdiri dari angka itu adalah nomor agenda surat keluar, lalu ada kodenya, ST itu maksudnya adalah surat tempahan, lalu angka Romawi 5 itu adalah bulan pembuatan surat, dan 20 adalah tahun pembuatannya juga. Selanjutnya ada tanggal surat. Ini adalah tanggal pembuatan suratnya. Selanjutnya kita menuliskan alamat tujuan surat. Nah, biasanya masih sering kita temui penulisan alamat tujuan surat itu diawali dengan kepada YTH atau kepada saja. Nah, yang betul itu adalah YTH titik, seperti itu saja ya. Lalu nanti di bawahnya kita tuliskan alamatnya secara lengkap. Nah, selanjutnya itu adalah perihal surat. Nah, kita cermati penulisannya. Huruf kapital yang digunakan itu hanya huruf pertama. Yang selanjutnya, kata selanjutnya itu tidak perlu kapital. Lalu di bawahnya ada salam pembuka dengan hormat. Dan di bawahnya lagi kita masuk ke alinea pembuka. Alinea pembuka ini biasanya mengemukakan maksud atau tujuan surat. Lalu alinea di bawahnya adalah alinea inti, di mana alinea inti itu berisi uraian dari surat tersebut. Tamu akan check in, akan check out, dan masih banyak lagi. Biaya juga ditanggung perusahaan sesuai yang diperintahkan. Lalu selanjutnya ada alinea penutup. Ini berisi harapan dan juga ucapan terima kasih. Nah, selanjutnya adalah salam penutup. Biasanya kita gunakan hormat kami. Lalu ada identitas penulis, nama dan juga jabatannya. Dan yang terakhir itu ada tanda tangan. Nah, biasanya tanda tangan itu yang formal dan yang benar itu kita gunakan tanda tangan yang asli. Jadi kita
print dulu suratnya, lalu kita tanda tangani. Namun jika mau menggunakan di dalam Word itu bisa kita gunakan scan. Tapi untuk mempercepat kita gunakan dalam tools insert. Nah, sudah jadi, tapi kita atur dulu ya, biar surat itu dapat berkesan baik. Kita cek apakah sudah rapi, sudah benar. Jika dirasa sudah cukup, kita save dan surat tempahan siap untuk dikirimkan. Itu tadi penjelasan mengenai surat tempahan, khususnya surat tempahan kamar hotel. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan bermanfaat ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.